Akhirnya saya lihat dia bikin video klip dengan Dennis Karista. Bilang, kok dia bikin video klip anak bocah. Bilang lagi dia bukan dukun. Ini yang kita bicara ini dukun. Lu ngapain di sini ngeboncengin nama dukun? Atau lu ngaku bukan dukun? Kan dari awal kita udah bilang lu dukun. Ya udah dukun boleh ikut. Kalau lu bukan dukun dari awal gue usir. Gitu loh. Orang temanya dukun kok. Dunia tahu sekarang kita lagi bahas dukun. Dukun merah. Dukun Marcel Radival lagi nyerang dukun Ridwan. Kan gitu yang dibilang gurunya si Jindan. Kan kita lagi temanya dukun. Lantas kalau Pak Haji Ridwan dengan si Jindan nggak ngaku dia dukun, dia emang siapa? Hah? Kalau dia bukan dukun ngapain manggil saya sebagai kuasa hukumnya? Untung ketua umum TPHDI komit dengan saya. Gitu loh. Sampai sekarang saya masih ditunjuk sebagai kuasa hukumnya. Andaikan semuanya ikut sifatnya seperti mereka berdua ini, Haji Ridwan dengan Jindan, mungkin hancur saya. Gitu. Bisa dikenakan pasal 220 nih. Lapor balik oleh pihaknya Marcel sama si Dr. Richard Lee. Gitu loh. Bisa ini klien saya si Agustiar bisa dilapor balik sama si Marcel. Gitu. Karena ulah mereka. Untungnya saya banyak bukti. Bahkan ada beberapa kali juga si Jindan ini mendesak saya untuk melaporkan, katanya atas perintah Haji Ridwan, untuk melaporkan si Dr. Richard Lee. Saya sudah bilang ngapain kita laporin, kan kita udah dibikin viral sama Dr. Richard Lee. Saya bilang gitu. Dia bilang aneh nggak terima, aneh mau laporin. Sempat juga dia voice note saya. Jadi harus tanggal 26 harus kita laporin. Dia bilang begitu. Ya saya karena perintah dia, karena dia bilang dia ngakunya dukun, dia saya ikutin. Ya udah kita laporin. Lalu habis bicara begitu dia, bukan dia ngelaporin, dia alasannya pergi. Ada kerjaan lain. Udah aneh wakilin sama Agus aja yang laporin. Antum nggak datang? Enggak. Ya kita laporin. Berdasarkan permintaan dia. Dengan pelapornya si Agus, Humas TPHDI DKI. Lantas setelah dilaporin, kok dia bicara di media sosial katanya dia nggak ada izin ngelaporin apa segala. Kan lucu gitu loh. Rekamannya ada kok, saya rekaman voice note dia, rekaman telepon dia minta laporin si, bahkan Dennis Karista disuruh laporin kok sama si Jindan. Laporin juga tuh Dennis Karista, mulutnya ember. Melalui ini dia udah beberapa kali nyuruh saya, lisan maupun telepon. Gitu. Saya bingung ketika sekarang ini dia mau cuci tangan gitu. Malah ke pihak sana. Ya kita juga gak mau bodoh lah. Tapi kan saya gak mungkin berbalik arah. Karena ini kan organisasi. Saya nanyakan dulu dengan ketua umumnya, dengan perwakilan TPHDI seluruh Indonesia. Karena itu bukan perkara gampang. Tidak seperti mereka yang mudah memutarbalikkan fakta dan lidah. Untungnya saya ngerekam omongan mereka. Gitu loh. Untungnya saya ada rekamannya. Kalau enggak bablas lah saya. Makanya saya berani ngomong begini, Jindan lah yang nyuruh dokter Richard Lee dilaporkan. Padahal saya udah bilang berkali-kali, jangan, orang itu udah bikin viral lu. Dia bilang. Dennis Karista juga jangan dilaporin, karena dia udah bikin viral kita. Di belakang layar dia ngomong lain, di depan layar dia ngomong lain. Nah bingung, inilah ciri-ciri pengkhianat. Dennis Karista yang mau dilaporin sama dia, atau dia deket sama Dennis Karista, bikin video klip pula, kan lucu. Gitu. Nah, akhirnya saya sebagai lawyer babak belur. Gitu. Karena ini tugasnya konsekuensi seperti itu ya, saya biarin dibenci sama masyarakat. Tapi cerita sesungguhnya seperti itu. Jadi Agustiar ini sama semacam orang ngikut-ngikut aja Pak kata si Habib, karena perintah Pak Ridwan. Perintah si Jindan ini. Laporin. Saya nggak terima. Bahkan beberapa kali dia minta, katanya mau nyantet si Marcel Radival, ya santet aja sih bilang. Kalau kamu bisa. Dia mau tembak Marcel Radival, tembak aja sih bilang. Kalau kamu bisa. Gitu. Jadi omongannya di depan tuh di belakang tuh beda banget gitu loh. Kalau di belakang layar itu kayak dia manis banget. Seakan-akan bukan dia cuci tangan. Buktinya ada banyak kok, dia minta uang kepada YouTuber. Tarif dia. Pokoknya kalau tarifnya nggak segini, aneh nggak mau datang. Harus segini. Wah, udah ngartis banget dah. Saya sebagai lawyer jadi bingung ngomong sama orang-orang YouTuber gitu loh. Kok jadi arahnya ke duit ini.
kan. Padahal kita kan masuk begini kan harusnya syukur. Udah gratis muka kita terpampang di mana-mana. Iklan berapa semenit berapa duit kalau di TV. Ini kita terkenal loh, harus bersyukur sama media. Tapi makin sini udah ada harganya. Aneh kalau nggak segini nggak mau datang. Aneh lagi butuh duit, pokoknya segini. Bingung. Gue aja sebagai pengacara kan harus berbicara kepada YouTuber yang punya podcast. Segini permintaannya. Ya mau nggak mau yang lain juga denger. Si Jindan pakai tarif, yang lain juga jadi ikut-ikutan. Gue juga pakai minta ongkos. Ya saya minta jadinya. Misalnya satu orang gope-gope, saya minta. Ada berapa orang? 4 orang. Saya mintain 2 juta. Di Denny Sumargo saya minta 3 juta. Saya bagi-bagi itu yang datang. Bukan buat saya buat apa duit segitu. Gitu. Artinya kan saya ini klarifikasi. Jangan sampai saya terkesan saya ini. Saya najis tralala, boleh tanya anak media. Saya sering ngasih duit sama media. Saya nggak pernah minta duit, amit-amit ya. Karena saya bukan ini, saya pengusaha. Gitu. Selain pengacara, saya pengusaha. Saya juga punya media. Amit-amit kalau saya minta duit begitu, najis. Gitu. Tapi kan saya mengikuti keinginan klien saya. Gitu. Yang tadinya kan saya pikir klien saya. Gitu loh. Bang, berarti kena Frank dong, Bang? Ya enggak juga sih, karena kan ketua umum TPHDI-nya kan masih sama saya. Enggak, artinya dengan si Jindan. Kena tipu. Kalau Frank Wong masih mending kena tipu saya. Gitu, kena tipu sama si Jindan. Gitu. Gitu. Kalau Frank doang masih kurang pantas. Diduga kena tipu. Apa kerugiannya, Bang? Ya kerugiannya kita beginilah. Imaterial, nama baik kita kan jadi. Kita diserang sama netizen, dia cuci tangan sekarang, bikin video klip pula. Dengan slogan-slogan dia yang akhirnya viral kan. Padahal slogan itu kan saya yang mancing omongan dia. Saya yang mancing dia pakai jarum suntik biar lucu ya kan. Akhirnya viral dia. Artinya di sini saya bingung gitu. Kalau orang pandai bersilat lidah begini bingung. Kalau saya kan biasa lawyer itu kalau mau ngegas bareng. Kalau pakai jasa saya ini kalau mau ngegas gas kalian, siapa juga saya tabrak kan gitu. Tapi kalau kliennya nih abal-abal, ya kan, balelo, nggak bisa saya kerja kayak begitu. Karena saya selama menangani klien, selama menangani keluar kuasa, haram bagi saya untuk menghubungi lawan sebenarnya. Haram. Saya nggak mau menghubungi lawan. Tapi kalau udah menyangkut klarifikasi, saya akan hubungi. Cerita sesungguhnya begini, lo begini, kayak dokter Richard Lee. Saya ceritain semua. Gue nggak ada masalah sama lo dokter. Gue mau pengacara, lagian gue ke ranah pidana juga gue nggak bisa laporin lo, kan gue hanya substitusi. Dia bilang masih dokter Richard Lee, yang laporinnya klien gue lah, bukan gue. Lo tahu hukum acara pidana, nggak bisa diwakilkan laporan polisi. Tapi abang sendiri akan membuat sebuah laporan kah? Karena kan merasa enggak. Dimanfaatkan atau? Untuk sementara ini sih enggak, saya nggak buat laporan. Kenapa alasannya kenapa Bang? Karena kan ini menyangkut nama. Iya laporan gimana? Gak ada duit. Ya, saya juga jadi kuasa hukum gak ada duit yang ngelaporin dia lagi. Udah kagak ada duit makin belangsak gitu. Kalau dokter Richard Lee sih saya mau udah fight karena dia ada duitnya kan gitu. Tapi kalau si Jindan siapa? Semua laporin, ntar dia makin viral. Itu aja sih. Ya, Bang, konteksnya ini Jindan ini ternyata memang bukan seorang Habib ya. Kalau sementara ini Habib ilegal kalau saya, karena surat-suratnya belum ada.